Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube SMP 1 Pabuaran Kabupaten Subang. Kami akan menjelaskan tentang buku suplemen Standar Nasional Pendidikan yang telah ada beberapa video. Kami akan melanjutkan dengan video berikutnya. Di video sebelumnya kami telah menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan di bagian tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Karena untuk standar pendidik dan tenaga pendidikan ini memiliki banyak sekali instrumen, maka kami bagi menjadi dua video. Nah, sekarang adalah video yang bagian kedua. 5.2.a Ketersediaan kepala sekolah sesuai ketentuan. 5.2.1 Berkualifikasi minimal S1 atau D4. A. Penjelasan. Kepala sekolah kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4, kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Ada skor dan deskripsi. Skor 1. Jika kepala sekolah tidak berkualifikasi minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sepertinya untuk skor 1 ini tidak mungkin, karena pada umumnya setiap guru atau setiap calon kepala sekolah itu pasti memiliki ijazah S1 atau D4. Kemudian skor 4, tidak ada skor 2 dan 3, langsung ada skor 4. Jika kualifikasi kepala sekolah minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Di sini tidak dijelaskan bahwa untuk kepala sekolah itu harus S2 atau S3, tapi cukup atau minimal S1 atau D4. C. Bukti fisik. Data kepala sekolah, kemudian fotokopi ijazah terakhir. Selanjutnya 5.2.2 berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. A. Penjelasan. Kepala sekolah berusia sesuai kriteria saat pengangkatan, yakni setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1, jika kepala sekolah tidak berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Kemudian pilihan 4, jika kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Artinya, jika usia kepala sekolah itu di atas 56 tahun, maka skornya adalah 1. Sementara untuk skor 4, jika berusia 56 tahun ke bawah. Selanjutnya bukti fisik. Ini sama dengan 5.2.1, yaitu data kepala sekolah, lalu SK pengangkatan kepala sekolah. Selanjutnya 5.2.3 berpengalaman mengajar sesuai persyaratan. A. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1, jika kepala sekolah tidak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Skor ini sepertinya tidak mungkin,
karena pada umumnya yang menjadi calon kepala sekolah itu pasti sudah mengajar di atas 5 tahun. Kemudian poin 4, jika kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Bukti fisik, data kepala sekolah. Bukti fisik, data kepala sekolah dan SK pengangkatan guru. 5.2.4 berpangkat minimal 3C atau setara. A. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengumpulan SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah tidak memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Poin 4. Jika kepala sekolah memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. C. Bukti fisik, data kepala sekolah, dan SK kenaikan pangkat terakhir. 5.2.5 bersertifikat pendidik. A. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga pendidik dan tenaga kependidikan. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah tidak memiliki sertifikat pendidik. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik. Bukti fisik, data kepala sekolah dan sertifikat pendidik. Selanjutnya 5.2.6 bersertifikat kepala sekolah. Kepala sekolah, sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah tidak memiliki sertifikat kepala sekolah. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki sertifikat kepala sekolah. Bukti fisik, data kepala sekolah, dan sertifikat kepala sekolah. Selanjutnya 5.2.b kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan. 5.2.7 berkompetensi kepribadian berdasarkan PKKS minimal baik. PKKS adalah penilaian kinerja kepala sekolah. Biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk menilai kinerja kepala sekolah dari 3 aspek. Ada aspek manajemen, kemudian ada aspek pengorganisasian, lalu ada aspek kewirausahaan. Nah, penjelasannya, kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian berdasarkan PKKS minimal baik. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian berdasarkan PKKS kurang dari predikat baik. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian berdasarkan PKKS dengan predikat baik atau sangat baik. Bukti fisik, data hasil PKKS pada tahun terakhir.
Kemudian 5.2.8 berkompetensi manajerial berdasarkan PKKS minimal baik. A. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial berdasarkan PKKS minimal baik. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial berdasarkan PKKS kurang dari predikat baik. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial berdasarkan PKKS dengan predikat baik atau sangat baik. C. Bukti fisik. Data hasil PKKS pada tahun terakhir. Selanjutnya 5.2.9 berkompetensi kewirausahaan berdasarkan PKKS minimal baik. A. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan berdasarkan PKKS minimal baik. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan berdasarkan PKKS kurang dari predikat baik. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan berdasarkan PKKS dengan predikat baik atau sangat baik. Bukti fisik. Data hasil PKKS pada tahun terakhir. Selanjutnya 5.2.10 berkompetensi supervisi berdasarkan PKKS minimal baik. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi berdasarkan PKKS minimal baik. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi berdasarkan PKKS kurang dari predikat baik. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi supervisi berdasarkan PKKS dengan predikat baik atau sangat baik. Bukti fisik. Data hasil PKKS pada tahun terakhir. Selanjutnya 5.2.11 berkompetensi sosial berdasarkan PKKS minimal baik. Penjelasan. Kepala sekolah memiliki kompetensi sosial berdasarkan PKKS minimal baik. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi sosial berdasarkan PKKS kurang dari predikat baik. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki kompetensi sosial berdasarkan PKKS dengan predikat baik atau sangat baik. Bukti fisik. Data hasil PKKS pada tahun terakhir. Selanjutnya 5.3.A ketersediaan tenaga administrasi sesuai ketentuan. 5.3.2 memiliki kepala tenaga administrasi sekolah atau TAS berkualifikasi minimal SMK atau suderajat bersertifikat. Ini ada pengecualian untuk SD, tidak perlu diisi. Penjelasannya, sekolah memiliki tenaga administrasi sekolah berkualifikasi minimal SMK sederajat dengan ketentuan sebagai berikut. Kepala TAS SD berpendidikan minimal lulusan SMK sederajat
program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun. Kepala TAS SMP berpendidikan minimal lulusan D3 atau sederajat. Program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun. Lalu kepala tenaga administrasi sekolah SMA atau SMK berpendidikan S1. Program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun atau D3 dan yang sederajat. Program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 8 tahun. Jadi jika pendidikannya S1, maka minimal dia sudah bekerja dan berpengalaman di bidangnya selama 4 tahun. Sedangkan untuk D3 itu hanya 8 tahun. Jadi lebih banyak ya, D3 itu ada 8 tahun. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika tidak memiliki TAS dan atau memiliki kepala TAS tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagai berikut yang dijelaskan di atas tadi ya. Lalu pilihan 4-nya, jika memiliki kepala tenaga administrasi. Poin 4-nya, jika memiliki kepala tenaga administrasi sekolah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Untuk SD minimal SMK dan berpengalaman 4 tahun. Untuk SMP minimal D3 dan berpengalaman 4 tahun. Untuk SMA dan SMK berpengalaman minimal 4 tahun. Sementara untuk D3-nya itu minimal 8 tahun. Bukti fisik, data pegawai atau ijazah. 5.3.3 memiliki kepala tenaga administrasi sekolah atau TAS bersertifikat. Ini pengecualian lagi bagi SD ya, tidak perlu diisi. A. Penjelasan. Kepala TAS memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. B. Petunjuk pengisian. Pilihlah opsi 1 atau 4 pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. 1. Jika kepala sekolah tidak memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pilihan 4. Jika kepala sekolah memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukti fisik, data pegawai, atau sertifikat tenaga administrasi sekolah. 5.3.4 memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi berpendidikan sesuai ketentuan. Penjelasan. Tenaga pelaksana urusan administrasi sesuai ketentuan sebagai berikut. Bagi SD, pelaksana urusan administrasi umum. Untuk SD atau MI atau SDLB, operator sekolah berpendidikan minimal SMK atau MA atau SMA atau yang sederajat. Penjaga sekolah berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau sederajat. Pesuruh berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau sederajat. Bagi SMP, SMA, dan SMK, pelaksana urusan administrasi kepegawaian berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau yang sederajat.
Pelaksana urusan administrasi keuangan berpendidikan minimal lulusan SMK atau MAK, program studi yang relevan atau SMA atau MA, dan memiliki sertifikat yang relevan. Pelaksana urusan administrasi sarana prasarana berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MA atau sederajat. Pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau sederajat. Lalu pelaksana urusan administrasi persuratan dan pengarsipan berpendidikan minimal lulusan SMK atau MAK, program studi yang relevan. Pelaksana urusan administrasi kesiswaan berpendidikan minimal lulusan SMA, MAK, SMK, MAK atau sederajat. Pelaksana urusan administrasi kurikulum berpendidikan minimal lulusan SMA atau MA atau SMK atau MAK atau sederajat. Selanjutnya, pelaksana urusan administrasi umum untuk SD atau MI atau SDLB berpendidikan minimal SMK atau sederajat. Penjaga sekolah berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau sederajat. Tukang kebun berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau sederajat. Tenaga kebersihan berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau sederajat. Pengemudi berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai. Lalu pesuruh berpendidikan minimal lulusan SMP atau MTS atau sederajat. Petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut. Pilihan 1. Jika poin 1 sampai 4 ketentuan tenaga pelaksana urusan terpenuhi. Pilihan 2 jika 5 sampai 7 ketentuan tenaga pelaksana urusan administrasi dipenuhi. Pilihan 3 jika 8 sampai 10 ketentuan tenaga pelaksana urusan administrasi dipenuhi. Poin 4 jika 11 sampai 13 ketentuan tenaga pelaksana urusan administrasi dipenuhi, atau jika semua ketentuan untuk jenjang SD terpenuhi. Bukti fisik data pegawai jasa. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk standar nasional pendidikan bagian pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah bagian kedua. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di bagian ketiga ya, karena masih banyak lagi poin-poin yang ada atau instrumen yang ada di tenaga pendidik, di pendidik dan tenaga pendidikan ini. Terima kasih. Bertemu lagi nanti dengan kami di bagian ketiganya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube SMA Negeri Pabuaran Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.